Yuk, ini. Sebelum kita mulai, supaya semua bisa lihat, maka semua duduk. Semua duduk. Duduk, 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 duduk. Ayo, semua duduk. Jangan gini. Duduk, duduk, duduk. Ayo duduk. Semua duduk. Betul tidak? Kita ingin naik jabatan bukan karena relasi, tapi karena prestasi. Tidak ingin ada ordal-ordal yang mengatur karir kita. Betul? Praktek korupsi gimana? Haruskah korupsi dibiarkan? Haruskah KPK dilemahkan? Perubahan adalah bagian dari usaha kita. Indonesia hari ini di persimpangan jalan. Persimpangan untuk menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum, atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita diatur oleh hukum atau menjadi negara kekuasaan di mana penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin penguasa mengatur hukum, penguasa mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama mengirimkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Mengubah-ubah aturan hukum hanya untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kelompoknya. Kita harus mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Hari ini kita semua berkumpul di Batam untuk sama-sama mengirimkan pesan bahwa 14 Februari besok adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan. Betul? Betul? Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Berdemo berkali-kali, tapi kalau tidak punya kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. Betul? Kita boleh protes, minta. Sekali lagi yang keras. Siapa capresnya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Kalau kita bisa jangkau semua, boleh benderanya turun dulu, Kalau kita bisa jangkau semua, insya Allah bukan hanya di Pilpres, di legislatif kita juga akan bisa memenangkannya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita menyaksikan hari-hari ini ada banyak keadilan. Mengapa kita fokus pada keadilan? Dan kita menyaksikan peristiwa-peristiwa ketidakadilan terjadi di dekat-dekat kita. Betul? Betul. Oh, ada yang bawa tulisannya semuanya. Insya Allah semuanya kita selamatkan sama-sama di tempat ini. Dan di sini, di Batam ini, di Kepri ini,
Banyak investasi datang, tapi lapangan pekerjaannya tidak datang. Karena banyak investasi yang dikerjakan padat modal, bukan padat karya. Maka kita lakukan perubahan. Insya Allah investasi yang nanti dijalankan adalah yang padat karya, sehingga menambah lapangan pekerjaan kepada semuanya. Di sini banyak industri, tapi dulu saya bertugas di Jakarta. Waktu kami bertugas di Jakarta, Jakarta itu satu-satunya kota yang punya kepulauan. Kalau kota lain mungkin punya pulau, kalau Jakarta punya kepulauan, namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu, ketika saya mulai bertugas, air bersihnya bermasalah, sulit dapat air bersih. Sekarang alhamdulillah kita bangunkan tempat penyulingan air, sehingga di sana bukan dapat air bersih, mereka dapat air minum untuk warga-warganya. Kenapa? Karena sekarang membangun instalasi air bersih dengan air minum harganya hampir sama. Bedanya apa? Kalau air bersih itu tidak berbau. Bedanya apa? Kalau air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna. Kalau air minum bisa langsung diminum dari krannya. Insya Allah nanti kita kembalikan program air bersih ke Indonesia. Lalu yang melaut, para nelayan ya, rempang, tenang, satu-satu. Ya, satu-satu. Yang kedua, nelayan kita. Nelayan kita di berbagai tempat. Nelayan, Anda duduk mas, duduk. Kalau tidak tertib semua kacau nanti. Duduk. Ayo duduk. Itu kasihan yang di belakang terhalangi ya. Anda ingin memperjuangkan keadilan, Anda tidak boleh bertindak tidak adil pada yang lain. Selesaikan. Kalau janji itu sekarang belum terlunasi, insya Allah biar kami yang menyelesaikannya. Biarlah ada orang lain yang berjanji, tapi insya Allah kita tunaikan, bukan apa-apa, karena itu untuk keadilan bagi rakyat kita sendiri. Insya Allah. Dan juga saya dapat catatan di sini banyak buruh yang bekerja di bawah standar upah minimum. Betul. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah harus mengawasi, dan bila ada yang memberikan upah di bawah upah minimum, maka harus diberikan sanksi sehingga seluruh yang bekerja di sini mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Bapak Ibu, kami beberapa bulan ini kalau berkampanye dapat banyak tantangan. Suka izinnya tahu-tahu dicabut. Betul. Sudah mau dipakai tempatnya tahu-tahu harus pindah. Nanti dikirimkan fitnah macam-macam. Betul tidak? Itu terjadi karena ada yang tidak menginginkan perubahan. Ada yang tidak menginginkan perubahan. Mereka yang menikmati ketidakadilan tidak ingin terjadi perubahan. Haruskah itu dibiarkan? Haruskah kita gentar? Berani menghadapinya? Kita buktikan nanti 1 bulan ke depan kita hadapi semua tantangan itu sama-sama. Jadi saya bilang gini. Kalau yang balihonya banyak itu memang jumlah uangnya gede bener. Kalau kita uangnya uang rakyat kebanyakan yang bekerja bersama-sama untuk perubahan. Posternya beda-beda, wajahnya mirip sama Anies. Ya, posternya warnanya beda-beda.
bentuknya beda-beda, dikerjakan oleh rakyat di mana-mana. Tapi setiap poster di situ menunjukkan tanda perjuangan rakyat kebanyakan untuk perubahan. Itu bedanya dengan poster yang dikirim dari Jakarta, seragam di mana-mana. Betul? Betul. Jadi saya bilang, karena poster kita sedikit, maka kamilah yang keliling ketemu rakyat di mana-mana. Dengan kita berkeliling bertemu seperti ini, justru saya merasa makin semangat. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Nomornya berapa? 1. Sekali lagi nomornya berapa? 1. Namanya siapa? Anies. Wakilnya siapa? Caimin. Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Partainya apa? Nasdem, PKB, PKS, Umat. Dan kerja untuk perubahan ini melibatkan relawan-relawan yang luar biasa. Tepuk tangan yang keras untuk semua relawan-relawan kita. Semua relawan-relawan ini wajahnya mungkin tak terlihat, tapi inilah yang menjadikan perubahan terjadi. Semua simpul relawan yang hadir di sini semua. Tepuk tangan buat simpul relawan. Kemudian tepuk tangan buat driver ojek yang pada datang di sini. Buat teman-teman nelayan yang datang. Mana nelayan? Warga Rempang yang datang di sini. Para buruh yang bekerja di sini. Generasi milenial yang ini. Emak-emak. Emak-emak lebih keras lagi. Emak-emak lebih keras lagi. Ini dahsyat semua di sini. Oh, mama juga di sini. Ya, ini mama. Ayo, mama semuanya. Bapak-bapak yang ada di sini. Mama disebut, bapak-bapak nggak disebut, repot nanti ya. Oh, ini ada Pak Korsi juga ada di sini ya. Siap? Kirimkan di WA grup, posting di Facebook, posting di Instagram, sebarkan semua. Memori cukup? Cukup. Baterainya aman? Aman. Pulsanya aman? Aman. Aman. Aman, Bismillah. Pak, aman. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita catat baik-baik. Hari ini tanggal 19 Januari 2024 kita berkumpul bersama di sini. Kita berkumpul untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa dari Batam, dari Kepri, kita menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil. Indonesia yang adil makmur bagi semua. Rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu dan bapak menjadi bagian dari yang memperjuangkan perubahan. Ini hari Jumat, ini hari kerja, dan ibu bapak memilih untuk bersama-sama datang ke sini. Ada yang punya pilihan untuk tetap di kantor, ada yang tetap pilihan tempat kerja, ada yang punya pilihan untuk menonton di rumah. Tapi saudara-saudara, ibu bapak sekalian bukan penonton perubahan. Ibu bapak sekalian adalah penggerak perubahan Indonesia. Rekaman ini menjadi bukti bahwa ibu bapak saudara sekalian bekerja untuk melaksanakan perubahan. Gagasan untuk kita membuat keluarga kita lebih sejahtera, membuat negeri kita lebih adil, dan ibu bapak bagian dari perjuangan itu. Rekaman ini
rekaman ini bisa ditunjukkan nanti kepada anak-anak, bahkan cucu ibu bapak sekalian di kemudian hari, sebagai bukti bahwa ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu di saat Indonesia dalam persimpangan jalan, maka ibu bapak bukan menjadi penonton, tapi pejuang menyelamatkan Indonesia untuk menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Rekaman ini jadi bukti, dan rekaman ini bisa disampaikan kepada semua. Insya Allah dengan kerja keras kita semua, kita diantarkan pada keberhasilan. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu-pintu baru untuk mendapatkan kemenangan. Dan insya Allah semua yang berjuang mendapatkan ridhonya. Perjuangan ini dalam keberkahannya, dan nantinya akan mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rekaman ini menjadi bukti dan kirimkan kepada semua. Mari menjadi bagian dari perubahan. Mari memastikan Indonesia tetap negara hukum. Mari memastikan agar kebutuhan pokok harganya murah, lapangan pekerjaan mudah, dan tenaga kerja ilegal asing kembali ke negerinya masing-masing. Kita ingin pekerja kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kirimkan nanti rekaman ini, simpan baik-baik, jadi bukti 19 Januari saya menjadi bagian dari sejarah. Kirimkan nanti rekaman ini, simpan baik-baik, jadi bukti 19 Januari saya menjadi bagian dari sejarah peristiwa di Batam untuk Indonesia. Terima kasih.